Kesuksesan! Jinwoo akhirnya memutuskan untuk melanjutkan Denjun di Istana Iblis. Berbeda dari sebelumnya, Jinwoo telah mempersiapkan perlengkapan hunter yang memiliki ketahanan terhadap panas, sehingga memudahkannya untuk melawan para iblis tingkat tinggi. Jinwoo pun membagi pasukan bayangannya untuk mempermudahnya mendapatkan kunci ke lantai selanjutnya. Namun pasukan bayangannya ternyata dikalahkan oleh kesatria iblis. Setelah mengatur strategi, Jinwoo akhirnya mengalahkan kesatria iblis dan menyisakan seorang bangsawan iblis. Bagaimanakah hasil akhir pertarungan Jinwoo melawan salah satu bangsawan iblis? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Bangsawan iblis yang terdesak kemudian melancarkan serangan beruntun menggunakan tombaknya yang mengeluarkan energi sihir yang dahsyat. Jinwoo yang membaca arah serangannya dengan mudah menghindari serangan tersebut. Namun gedung di belakang Jinwoo sampai hancur terkena ledakan dari serangan iblis bangsawan. Ternyata iblis bangsawan menyerang titik vital Jinwoo, yaitu dahi, leher, dan jantung. Dijelaskanlah bahwa iblis digolongkan menjadi beberapa kelas, seperti iblis kelas rendah, rank D, iblis kelas tengah, rank C, iblis kelas tinggi, rank B, iblis kelas tertinggi, rank A, iblis kuno, rank A+, iblis bangsawan mini, boss, rank S, dan yang sedang dihadapinya kali ini setara dengan rank S. Menggunakan daggernya, Jinwoo berhasil menghancurkan senjata dari iblis bangsawan. Sesaat sebelum Jinwoo membunuh iblis tersebut, tiba-tiba iblis itu berkata bahwa ia telah menyerah. Mendengar ucapan iblis tersebut, membuat Jinwoo terkejut dan heran karena semua iblis yang ia temui hari ini berbicara dengan bahasa manusia. Dan suara iblis tersebut terdengar seperti suara perempuan. Jinwoo pun melepaskan topeng iblis bangsawan dan benar saja dia seorang perempuan. Kita sebut saja nama iblisnya Esil Radiru. Esil pun meminta maaf dan memohon untuk tidak membunuhnya. Jinwoo dan pasukan bayangannya yang kesal pun mengatakan jika merekalah yang terlebih dahulu menyerangnya dan sekarang malah minta ampunan. Esil menjelaskan bahwa di dalam klannya ia harus melindungi wilayahnya dan tidak akan membiarkan seorang bangsat, malah keceplosan. Maksudnya seseorang yang berkeliaran dengan membunuh iblis seperti membunuh semut. Jadi, ia memohon agar mengampuninya. Jinwoo bertanya, apakah tak masalah baginya untuk meminta ampun kepada seseorang yang sudah membunuh temannya? Menurut Esil, merupakan tanggung jawab sebagai seorang kesatria untuk melindungi masternya. Ia yakin bahwa mereka akan senang jika masternya selamat. Jinwoo pun menatap Esil dengan rasa curiga karena baru pertama kali melihat iblis seegois ini. Jinwoo lantas tak tega membunuh iblis dengan penampilan seperti manusia. Namun melihat ada kesempatan, Esil justru mengeluarkan belatinya dan menusuk Jinwoo dari belakang. Dengan sigap, Tusk menggunakan skill Hymn of Protection sehingga serangan Esil tidak bisa melukainya. Dengan tatapan dingin, Jinwoo bertanya, apa yang ingin ia lakukan? Sontak, Esil langsung berlutut meminta Jinwoo untuk mengampuninya dan akan memberikan apapun yang Jinwoo inginkan. Jinwoo mengomentari sikap Esil antara terlalu optimis atau tidak tahu malu. Jinwoo pun meminta sebuah kunci masuk kepada Esil bersamaan dengan Tusk yang menggunakan skill sihir gravitasinya agar Esil tidak bisa kabur. Ternyata kunci untuk ke lantai selanjutnya dilindungi oleh klan Esil. Ia pun berjanji akan memberikan kuncinya jika Jinwoo membawanya pulang dengan selamat. Jinwoo baru mengetahui jika klan iblis melindungi kunci pintu masuknya. Merasa nyawanya terancam, Esil pun berjanji akan memandu Jinwoo ke tempat kunci lainnya berada, asalkan ia bisa menjamin keselamatannya dan klannya. Jinwoo yang agak kesulitan mendapatkan kunci masuk akhirnya tertarik dengan tawaran Esil. Namun ia masih belum bisa percaya. Esil yang saling bertatapan dengan Jinwoo pun mulai tersipu malu. Apakah sebagai iblis, Esil merasakan cinta pada pandangan pertama? Jinwoo yang diselimuti oleh energi sihir yang kuat bertanya, apakah ia bisa mempercayainya?
Energi sihir yang terpancar dari Jinwoo membuat Esil gemetar ketakutan dan berjanji tidak akan berbohong. Jinwoo mengintimidasi Esil menggunakan skill haus darah sehingga Esil berjanji akan memberitahukan segalanya. Jinwoo pun sepakat dengan memberikannya kunci masuk. Jinwoo akan meninggalkan tempat ini secepatnya. Tapi sebelum itu, Jinwoo menanyakan siapa mereka sebenarnya. Sementara itu, di sebuah pulau terpencil di Jepang, monster semut memakan para penduduk dengan menyeramkan. Kemudian monster semut terbang menuju ke pulau terdekat, meninggalkan bangkai warga dan kekacauan yang disebabkannya. Kembali ke Istana Iblis, Esil memperkenalkan dirinya sebagai anak tertua dari klan Radir. Namun itu bukanlah jawaban yang Jinwoo inginkan. Jinwoo menanyakan lebih detail apakah Esil tiba-tiba mendengar suara di kepalanya untuk membunuh manusia. Esil tampak bingung dan mencoba mengingat. Ia pun memberitahu Jinwoo bahwa ia tidak mendengar hal seperti itu. Tapi ia mendengar suara yang berbeda, yaitu melindungi tempat tinggal mereka ini. Jinwoo menganalisis misi monster ini berbeda dengan monster gerbang, di mana misi monster gerbang untuk membunuh manusia, sedangkan monster dungeon memiliki tugas untuk melindungi dungeon. Artinya, Jinwoo menjadi monster gerbang di mata iblis dungeon ini. Jinwoo menanyakan kapan Esil mulai mendengar suara itu. Esil menjawab, itu terjadi setelah ia membuka matanya di tempat ini. Sontak Jinwoo pun sangat terkejut. Berarti iblis ini dipindahkan dari suatu tempat. Jinwoo pun menjadikannya sebuah petunjuk dalam sistem alam. Jinwoo yang ingin menggali informasi menanyakan tempat Esil berada sebelum membuka mata di sini. Esil menjawab jika ia tinggal di dunia iblis sebelumnya, namun tiba-tiba ia berakhir di sini. Jinwoo kembali bertanya apa tujuan yang ia lakukan di dunia iblis. Saat akan menjawab, tiba-tiba Esil mengalami anomali sistem sambil mengucapkan bahwa ia bersiap untuk berperang. Jinwoo yang masih belum mengerti menanyakan mereka akan melakukan perang melawan siapa. Esil menjawab, itu adalah perang di mana semua iblis bersatu untuk melawan musuh yang sangat kuat. Jinwoo pun mulai mengerti tujuan akhir dari para iblis yang berada di dalam dungeon. Tanpa terduga, sistem kembali memberikan peringatan kepada Esil yang telah melewati batas dari jumlah informasi yang diperbolehkan. Dan indikator peringatan terus muncul dengan memperingatkan bahwa percakapan akan diputus. Hal itu persis seperti kejadian yang dialami oleh Baruka, di mana sistem secara paksa memutus percakapan mereka. Menurut Jinwoo, berbicara dengannya akan mendapatkan sebuah petunjuk. Saat naik level, instant dungeon, quest, hadiah, dan penalti, semua ini terlihat seperti video game yang terasa aneh jika monster memiliki backstory seperti di video game. Jinwoo pun menggali informasi dengan bertanya, siapa sebenarnya musuh kuat yang Esil katakan tadi? Namun Esil tampak kesusahan mengingatnya karena kepalanya dipenuhi dengan sistem yang memblokir informasi yang ingin Esil beritahukan pada Jinwoo. Esil pun mengalami malfungsi sehingga ia terjatuh dan pingsan. Jinwoo menyadari sistem yang bereaksi sangat kuat saat menyebutkan identitas musuh. Itu berarti musuh memiliki kekuatan yang berada di luar nalar dan mencoba mempengaruhi lingkungan di sekitarnya untuk beberapa alasan. Ini berarti musuh yang dilawan oleh iblis mungkin adalah kuncinya. Beralih ke situasi di luar dungeon, di mana monster semut merah terus memberikan teror terhadap manusia. Monster semut menyerang para hunter dan membuat para hunter kewalahan. Karena monster semut terlebih dahulu menyerang para healer. Para hunter menyimpulkan jika monster tersebut memiliki kecerdasan. Rekaman monster semut yang diambil dari kotak hitam membuktikan bahwa ancaman semakin mendekat. Para asosiasi hunter kemudian mengadakan rapat untuk membahas semut mutan yang telah memasuki pulau dan memusnahkan semuanya dalam sehari. Setelah itu, semut mutan berpindah dari satu pulau ke pulau terdekat lainnya. Wu Jinchul mengucapkan terima kasih kepada para hunter yang sudah menjawab panggilan darurat untuk mengatasi ancaman ini. Ia pun membacakan laporan jumlah korban hunter, yaitu 4 hunter rank E, 1 hunter healer rank D, dan 1 leader rank C.
Faktor penting yang membuat banyaknya korban yang berjatuhan karena keterlambatan bergabungnya seorang hunter rank A untuk mengalahkan monster semut mutan. Artinya, untuk membunuh satu semut mutan, mereka membutuhkan kekuatan paling tidak satu hunter rank A. Sedangkan warga sipil yang terbunuh adalah 294 jiwa. Jumlah hunter yang dikirim untuk mengatasi monster semut sebanyak 108 orang. Karena semut mutan bisa terbang dan memiliki kemampuan untuk berpikir, maka ketika merasa bahaya, ia akan kabur. Dari evaluasi tersebut, Asosiasi Hunter Jepang memutuskan bahwa jumlah hunter yang dikirim tidaklah berlebihan. Para staf Asosiasi Hunter mulai khawatir melihat situasi ini karena Jepang adalah salah satu negara paling maju di Asia dalam masalah hunter, bahkan memakan banyak korban jiwa. Namun apa yang terjadi jika semut mutan terbang ke Korea Selatan? Pasti akan lebih banyak lagi korban jiwa. Seperti halnya Jepang, Korea juga memiliki banyak pulau sehingga akan sulit bagi asosiasi untuk memonitoring semuanya. Go Gun-hee yang sedang memimpin rapat mengungkapkan bahwa pulau yang diserang jaraknya 150 km dari Pulau Jeju. Jika semut mutan itu bisa terbang sejauh itu, bukan hanya provinsi pesisir saja yang terkena dampaknya, tapi mereka bisa terbang ke Mokpo. Itu berarti jika semut mutan terbang ke arah lain, dia pasti dengan mudah sampai di Pulau Jindo atau Provinsi Wando. Para semut mutan bukan sekedar monster biasa. Korea Selatan tak memiliki tenaga seperti Jepang untuk mengirim hunter ke setiap pulau. Jika Korea hanya mengirim 1 atau 2 rank rendah, maka mereka hanya akan menjadi makanan dari semut mutan. Setelah memimpin rapat, Go Gun-hee tampak mulai bingung memikirkan siapa yang akan membantu negara Korea Selatan dalam situasi seperti ini. Negara mana yang memiliki banyak hunter? Sedangkan dalam situasi sekarang, banyak daerah yang butuh dilindungi juga, seperti Cina atau Rusia. Bahkan Amerika pernah menolak membantu saat gerbang rank S terbuka. Woo Jin-chul kemudian menyapa ketua Go Gun-hee untuk menyampaikan pesan bahwa ada seseorang yang menghubunginya secara rahasia, yaitu Hunter Hwang Dong-su dari Guild Scavenger. Ia ingin bekerja sama dalam raid di Pulau Jeju mendatang. Sontak saja, Go Gun-hee tampak terkejut karena sudah mengetahui tujuan sebenarnya dari Hwang Dong-su yang ingin membunuh Sung Jin-woo. Ia bertanya, bagaimana hasil dari Hwang Dong-su? Ternyata, Woo Jin-chul sudah mengirim permintaan untuk pencegahan masuk Hwang Dong-su ke negara Korea karena pernah membuat masalah dengan Master Guild White Tiger Baek Yeon-woo saat terjadi insiden Red Gate. Tapi rupanya Hunter Hwang Dong-su bukanlah satu-satunya hunter yang menghubungi Asosiasi Korea. Ada hunter level nasional yang juga sudah menghubunginya. Kita pun diperlihatkan seorang pria bertubuh besar sedang ingin bertemu dengan ketua Go Gun-hee. Kembali ke dalam dungeon, Esil yang pingsan akhirnya mulai siuman. Ternyata selama tertidur, Jin-woo melindungi Esil dari serangan iblis yang ingin menyerangnya. Mengetahui hal tersebut, Esil mengucapkan banyak terima kasih. Menurutnya, iblis tanpa akal tak bisa disamakan dengan iblis dengan akal di dalam satu ras. Jin-woo pun menanyakan lokasi tempat kunci masuknya. Esil akhirnya membawa Jin-woo menuju lokasi kunci masuk yang berada di dalam sebuah kastil klan mereka yang dipimpin oleh ayahnya. Jin-woo pun heran melihat ada kastil iblis di dalam kastil iblis. Esil lantas menyuruh pelayannya untuk bersikap sopan terhadap tamunya. Mereka pun berjalan menuju ruang tahta tempat ayahnya berada. Jin-woo yang terus memperhatikan ruangan yang akan menjadi tempat pertarungan bos apabila ia bertarung di sini. Sang raja bertanya dengan wajah ketakutan, "Siapa orang yang Esil bawa ke sini?" Esil menjawab jika orang yang ia bawa adalah tamu mereka. Namun sang raja melihat jika hanya tamu, mengapa ia membawa pasukan seperti itu ke rumah seseorang? Esil yang mendengarnya sontak terkejut karena merasa bahwa ia hanya membawa seorang tamu. Tapi sang raja melihat ada banyak tentara yang tak bisa dihitung jumlahnya yang sedang bersembunyi di bayangan orang itu. Jin-woo bertanya-tanya apakah sang raja adalah iblis dengan insting tajam. Para penjaga dengan cepat mulai mengepung Jin-woo.
Tapi dengan sikap yang tenang, Jinwoo mengatakan kepada sang raja bahwa ia sudah berjanji pada Esil akan meninggalkan tempat ini secepatnya jika sang raja mau menyerahkan kunci masuk padanya. Sang raja pun mulai mempertimbangkan permintaan dari Sung Jinwoo mengingat ia telah berhasil membunuh iblis tingkat luar biasa dan mendaki menara. Sang raja menyadari meskipun menjadi salah satu bangsawan iblis, klan Redir adalah klan terlemah dari 20 klan bangsawan iblis. Sang raja pun sudah mendengar jika Jinwoo berhasil mengalahkan iblis Vulkan dan Metus sehingga ia memutuskan untuk tidak berurusan dengannya. Sang raja kemudian menanyakan apakah hanya kunci masuk saja yang Jinwoo inginkan. Jinwoo pun mengatakan satu hal lagi. Jinwoo lantas memeluk pundak Esil dengan mengatakan bahwa ia akan membawanya sebentar. Pipi Esil lalu merah merona, sementara Jinwoo memikirkan bahwa Esil bisa membantunya untuk menemukan sisa kunci lain di setiap lokasi. Jinwoo yang merangkul Esil membuat sang raja murka. Nah, minasan, bagaimanakah kelanjutan perjalanan Jinwoo bersama Esil menaiki lantai selanjutnya dari Istana Iblis? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.